Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Filsafat Terakhir. Hari ini kita akan membahas tentang Kesultanan Perlak, yang mana Kesultanan Perlak itu diakui oleh beberapa pemikir seperti Muhammad Said, Hamka, Ali Hazmi, dan sebagainya sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Mereka telah melakukan beberapa seminar untuk mempresentasikan eksistensi Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Adapun Perlak itu di kerajaan Islam Perlak itu didirikan pada tahun 840 Masehi oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Beliau merupakan putra daripada Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq, yang mana ibunya merupakan Makhdum Tansyuri. Adapun Makhdum Tansyuri ini merupakan adik daripada Syahriansah Salman. Syahriansah Salman sendiri adalah anak dari seorang putri Raja Persia bernama Syahribanun yang menikah dengan Sayyidina Husain. Konon katanya demikian, beberapa bacaan. Kemudian kerajaan Perlak ini adalah sebuah kerajaan yang sangat harmonis dengan kebudayaan masyarakat setempat pra-Islam, di mana para pemimpin dan para ulama di kerajaan Islam Perlak itu sangat mampu untuk menyesuaikan agama Islam dengan budaya masyarakat, sehingga tidak pernah terjadi suatu pertentangan antara agama dan budaya, karena mereka adalah orang-orang generasi awal Islam yang paham bagaimana memposisikan agama, apa peran dan fungsi agama, dan bagaimana kaitannya dengan kebudayaan, sehingga tidak timbul clash antara budaya dan agama. Pada masa kerajaan Islam Perlak didirikan juga sebuah lembaga pendidikan Islam yang besar yang disebut dengan Zawiyah Cotkala di daerah Aramia Bayun. Itu kalau tidak salah didirikan pada Sultan kedua, dirintis pada Sultan kedua yang bernama Said Maulana Abdurrahman Shah, yang bertahta pada tahun 864 hingga 888 Masehi. Pada masa Kesultanan Perlak juga pernah dijadikan Perdana Menteri seorang perempuan bernama Putri Nurul A'la, yang mana eksistensi perempuan sebagai petinggi politik itu sudah terjadi sejak Kesultanan Islam Perlak. Jadi dalam kerajaan-kerajaan Islam Nusantara itu, peran perempuan itu memang sangat tinggi. Bahkan pada kerajaan lainnya seperti Pasai dan Aceh Darussalam, kita ketahui juga banyak sekali perempuan-perempuan yang memiliki posisi penting, sehingga persoalan-persoalan gender atau ketimpangan gender, diskriminasi terhadap perempuan tidak pernah terjadi dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Adapun konon dikatakan bahwasanya persoalan kerajaan Islam Perlak itu merupakan kerajaan Islam Syiah. Tetapi setelah mengkaji lebih jauh tentang Kesultanan Islam Perlak, saya tidak menemukan adanya
simbol-simbol, frasa-frasa atau identitas-identitas tertentu yang menunjukkan itu merupakan kerajaan Syiah. Karena Syiah dan Sunni itu sendiri adalah identitas-identitas yang muncul belakangan dalam sejarah keislam. Pada masa-masa awal, identitas-identitas Sunni dan Syiah itu tidak muncul ke permukaan secara meluas. Mereka cenderung bersatu meskipun memiliki beberapa perbedaan-perbedaan paham. Saya meneliti apakah benar-benar konflik konflik yang terjadi di Perlak diawali oleh pada periode Sultan ketiga, yaitu Said Maulana Abbasiyah, yang mana sejarah menunjukkan di sana adalah ada perang antara Sunni Syiah yang nantinya dimenangkan oleh kelompok Sunni, lalu kelompok Syiah mengasing ke daerah pedalaman, kemudian daerah pesisir itu dikuasai oleh kelompok Sunni. Setelah mengkaji lebih jauh, ternyata yang berkonflik itu ternyata adalah orang-orang yang anti terhadap kebudayaan masyarakat Perlak pada masa itu dengan orang-orang Islam yang mampu berharmonisasi dengan kebudayaan Perlak. Jadi ada Islam yang dipimpin oleh para Sayyid Maulana itu yang mampu mengharmoniskan antara ajaran tradisi keagamaan dengan kebudayaan, karena mereka memahami agama tidak hanya secara lahiriah tetapi juga batiniah. Tidak hanya memahami agama secara eksoterik semata, secara simbol-simbol semata, tetapi juga memahami agama secara esensial, sehingga mereka mampu melihat agama secara keseluruhan, secara mendalam, dan mereka mampu melihat bagaimana peran dan fungsi budaya dalam hal ini, sehingga tidak memiliki pertentangan dengan budaya. Sementara ketika Zawiyah Chatkala menjadi besar, kemudian alumni-alumninya dikirim ke Timur Tengah untuk menuntut ilmu agama lebih dalam. Nah, orang-orang yang dikirim untuk menuntut ilmu agama itu ketika kembali ke Perlak, mereka cenderung menolak praktik-praktik kebudayaan masyarakat setempat. Nah, mereka yang baru pulang dari Timur Tengah inilah yang menganggap budaya itu sebagai syirik, menganggap budaya itu tidak ada di dalam Islam dan segala macam. Mereka cenderung mempelajari agama secara literalistik, tidak memahami agama secara esensial, sehingga melihat segala sesuatu pada tataran simbol, pada tataran eksoterik. Mereka tidak meninjau agama secara lebih dalam, secara esoterik. Nah, sehingga muncullah pertentangan antara para sayyid dengan para orang-orang yang baru pulang dari Timur Tengah itu. Salah satunya itu adalah Merah Muhammad Amin namanya, kalau tidak salah. Nah, Merah Muhammad Amin ini adalah salah seorang intelektual terbaik yang dimiliki oleh Perlak, alumni Zawiyah Chatkala yang terbaik. Lalu dikirim ke Timur Tengah, pulang dari Timur Tengah menjadi ulama besar, tetapi beliau menolak banyak praktik kebudayaan, sehingga membuat masyarakat itu terpecah. Ada yang mengarah kepada Merah Muhammad Amin, ada yang masih mendukung terhadap para Said Maulana ini. Lalu terjadilah firqah yang besar, terjadilah perang, lalu terjadilah perpecahan dalam Kesultanan Perlak. Nah, sebagian mengatakan perang ini adalah perang antara Said dengan para Merah, yang mana itu diwakili oleh Merah Muhammad Amin. Nah, jadi sehingga muncul sebuah pengidentitasan, yaitu konflik di Perlak itu adalah konflik antara Said dengan Merah, yang mana Said itu dianggap sebagai keturunan Timur Tengah, sementara Merah dianggap sebagai keturunan raja asli di negeri Perlak. Dan di Aceh secara umumnya itu banyak dipimpin oleh Merah sebagai gelar para raja di sana. Tapi ternyata ketika sejauh penelitian saya, ternyata Merah Muhammad Amin juga merupakan keturunan daripada Syahriansah Salman,
Konflik ini terjadi pada Sultan keempat, memuncak di Sultan keempat, yaitu Said Maulana Muqayyad Shah. Ternyata Merah Muhammad Amin juga adalah keturunan daripada Syahriansah Salman, yang mana Syahriansah Salman itu adalah putra daripada Sayyidina Hussein yang menikah dengan putri Syahribanun dari Persia. Jadi kalau dikatakan itu adalah konflik antara orang Said yang dari Timur Tengah dengan orang yang Merah yang dari asli Perlak, itu perlu dipertanyakan kembali. Ada juga yang mengatakan itu adalah konflik Sunni dan Syiah. Itu juga perlu dipertanyakan kembali, karena ketika Merah Muhammad Amin sendiri pulang dari Timur Tengah, itu yang pertama, Abu Hasan Al-Asy'ari belum mendeklarasikan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun pola-pola beragama atau paradigma beragama, identitas Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama itu sudah beda memang dengan identitas beragama orang-orang yang dikatakan sekarang Syiah, itu sudah ada. Tetapi identitas-identitas ini tidak muncul seperti hari ini. Jadi masalah kita adalah menilai sejarah dengan kejadian hari ini. Bagaimana identitas Syiah yang kita lihat hari ini, bagaimana Syiah sesuai definisi kita hari ini, dan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah sesuai definisi kita hari ini, dengan cara pandang kita hari ini. Lalu kita ambil paradigma sekarang itu untuk memahami sejarah yang sudah ribuan tahun yang lalu, sehingga kita menganggap Syiah masa dahulu adalah Syiah seperti hari ini, Ahlussunnah wal Jamaah masa dahulu adalah Ahlussunnah wal Jamaah hari ini, lalu mereka bertikai. Padahal identitas Islam pada masa itu tidak tidak muncul seperti firkah-firkah yang ada dalam Syiah dan Sunni pada hari ini. Mereka lebih lebur pada waktu itu. Lalu ada orang juga yang mengatakan bahwasanya pada masa Perlak itu adalah ada kerajaan Syiahnya, ada orang Syiahnya, ada aliran Syiahnya. Buktinya adalah mereka mewariskan banyak bentuk tarian, banyak tradisi-tradisi masyarakat hingga hari ini masih ditinggalkan, seperti kanduri buruat, yaitu kanduri untuk memperingati Sayyidina Hussein. Ada juga tarian yang dianggap sebagai tarian peninggalan budaya Syiah, seperti tarian Saman atau tarian Sedati yang memukul perut misalnya, itu dianggap sebagai peninggalan Syiah. Saya kira pemahaman seperti itu yang perlu kita tinjau kembali, karena tradisi-tradisi itu sebenarnya adalah sebuah tradisi identitas Islam di Aceh pada masa dahulu yang memang tidak melabelisasi itu sebagai Syiah atau tidak melabelisasi ini sebagai aliran yang tertentu, tetapi itu adalah Islam yang ada dalam pandangan masyarakat. Kalaupun itu dari Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, kalaupun sekarang kita maknai Ahlussunnah Jamaah dulu dengan maknai Ahlussunnah sekarang, itu masih mungkin. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah sendiri mengapresiasi perjuangan Sayyidina Hasan, perjuangan Sayyidina Hussein, perjuangan untuk melawan kezaliman, itu diapresiasi. Jadi labelisasi untuk patenisasi budaya tertentu untuk aliran tertentu, itu saya kira perlu dipertanyakan. Karena kita tidak bisa memahami sejarah sebagaimana kita melihat. Kita tidak bisa benar-benar menafsirkan sejarah yang terjadi pada masa dahulu dengan cara pandang masa kini. Kemudian ketika pada masa Sultan keempat di dalam Kesultanan Perlak itu, Said Maulana Muqayyad Shah dilantiknya itu harus ditunda. Lalu walaupun beberapa waktu kemudian dia berhasil dilantik, tetapi dia tetap disingkirkan, dan para Sayyid Maulana ini, Sayyid Maulana Muqayyad Shah dan para pengikutnya itu terpaksa mundur ke arah pedalaman.
karena mereka adalah kelompok-kelompok yang harmonis melihat agama dengan budaya. Budaya itu kan merupakan sebuah cara yang telah dihasilkan oleh masyarakat dengan proses ribuan tahun untuk menyelesaikan problem kehidupan sehari-harinya. Jadi ketika suatu produk budaya itu muncul, kita mengklaim itu sebagai sesuatu yang salah, itu saya kira kurang pantas, karena itu adalah cara masyarakat di sana untuk menyelesaikan problem kehidupannya. Kemudian ketika datang agama, lalu agama menentang itu, mengatakan melihat itu, meninjau itu secara perspektif agama, dan perspektif agama yang digunakan untuk meninjau kebudayaan hanya secara permukaannya saja, secara literalistik saja dipahami, itu menjadi masalah, menjadi chaos. Nah, itulah konflik yang terjadi pada persoalan perlak, bukan persoalan identitas Sunni Syiahnya yang bertikai di sana pada waktu itu. Malah Sir Aziumardi Azra pernah mengatakan beliau tidak menemukan adanya bukti bahwasanya Syiah itu pernah eksis di Nusantara pada masa dahulu, kecuali terjadi di Bengkulu. Itu pun adalah orang Syiah yang dibawa oleh Inggris, orang India yang beraliran Syiah, dibawa oleh Inggris ke Bengkulu, lalu mereka melakukan tradisi-tradisi Syiah di sana. Jadi mereka bukan benar-benar asli daripada penganut Syiah Nusantara. Karena memang identitas Syiah ini sendiri baru muncul menjadi suatu aliran yang sangat besar ketika dia itu diberikan label oleh politik, baik itu label politik yang diberikan oleh pada masa Safawi Persia, ataupun labelisasi negatif yang muncul kepadanya pasca revolusi Islam Iran 1979. Padahal pada masa-masa sebelumnya itu pengidentitasan antara Sunni dan Syiah itu masih tidak terjadi sebagaimana kita hari ini, di mana ketika orang Sunni melihat Syiah itu menjadi gimana gitu, kurang suka, ini bukan bagian dari gua gitu kan. Kalau dahulu saya kira persoalan-persoalan perbedaan itu tidak muncul seperti sekarang, karena agama hari ini kan agama yang sudah banyak dibumbui oleh politik. Ada kepentingan di dalam perbedaan kalau sekarang. Kalau dulu kan perbedaan itu dianggap sebagai identitas-identitas yang saling menguatkan. Nah, saya kira kembali lagi bagaimana kita untuk tidak menilai identitas sesuatu atau menilai sejarah masa lalu dengan apa yang sudah dikonstruksi kepada kita, identitas-identitas yang sudah didefinisikan secara berbeda kepada kita hari ini. Demikian, saya kira sudah terlalu panjang. Mohon jangan bosan-bosan. Bila ada tanggapan atau komentar boleh diberikan di kolom komentar. Saya padai dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.